Baik, Ibu Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Semangat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Tidak lain dan tidak bukan agar kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran atau materi pada hari ini, ya. Boleh disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Ajis ya? Ajis, kenapa Ajis tidak masuk? Sakit. Siapa lagi? Haril kenapa? Izin atau sakit? Izin. Nah, yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan kembali. Amin. Baik, minggu lalu kita sudah membahas materi surat lamaran pekerjaan. Ya, apa aja yang dibahas? Ada unsur surat lamaran pekerjaan, struktur surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika, kemudian dan cara membuat surat lamaran pekerjaan. Baik, untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang buku non-fiksi. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pelajaran kalian mampu menjelaskan isi pokok dari buku non-fiksi yang kalian baca, kemudian kalian mampu mengemukakan pendapat terhadap isi buku non-fiksi secara kritis dan santun. Yang ketiga, kalian mampu menyusun hasil diskusi kalian dalam bentuk simpulan secara sistematis, ya. Baik. Jadi tadi materi kita hari ini apa? Buku non-fiksi. Ada yang tahu nggak apa itu buku non-fiksi? Iya, buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Ya, ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Kalau buku fiksi itu buku yang dibuat yang berisi imajinatif, khayalan, dan tidak berdasarkan dengan fakta. Nah, kemudian kalau sekarang kita membahasnya buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu buku yang dibuat berdasarkan fakta dan sesuai dengan kenyataan. Buku ini juga berisi informasi, teori atau wawasan baru. Dan contoh dari buku non-fiksi itu ada biografi. Biografi itu biasanya menulis atau menceritakan tentang perjalanan seseorang atau menceritakan biodata seseorang. Ya, biasanya kita lihat ada di paling belakang buku, ya. Mau buku bacaan atau buku cerita, biasanya ada di belakang buku paling akhir. Itu menceritakan penulis mulai dari pendidikannya sampai beliau menulis buku tersebut, ya, data dirinya, lahir di mana, tanggal berapa, tahun berapa, ya, kemudian tempat pendidikannya di mana, ya, buku apa yang beliau tulis, ya, itu disebut dengan biografi. Contoh yang kedua, karya ilmiah, kemudian esai, skripsi, jurnal. Nah, itu contoh dari buku non-fiksi. Selain itu juga ada buku pengayaan. Ya, pengayaan itu buku yang ada di luar pelajaran atau di luar materi sekolah, ya, untuk penunjang atau menambah wawasan baru kalian, pengetahuan baru. Nah, selain ini apalagi dari buku non-fiksi? Contohnya apalagi? Buku pelajaran. Buku pelajaran juga kan berisi informasi materi yang akan dibahas, ya. Kemudian ciri dari buku non-fiksi itu menggunakan bahasa yang formal,
ya bahasanya baku, formal. Yang kedua, bersifat, bermakna, denotasi. Apa itu denotasi? Siapa yang tahu denotasi itu apa? Ya, Fahri, apa itu? Iya, denotasi itu makna yang sebenarnya, tidak menggunakan bahasa kias. Ya kalau tidur ya tidur, kalau belajar ya belajar. Kalau anak pintar ya disebutnya anak pintar begitu. Ya, kalau makna kias kan dikiaskan, misalkan apa? Buah tangan. Ya, buah tangan kan itu artinya oleh-oleh. Ya kan? Iya, ya kalau oleh-oleh ya oleh-oleh disebutnya gitu. Jadi nggak menggunakan bahasa kias. Yang ketiga, berdasarkan fakta ya. Fakta kayak berita di koran kan sesuai fakta. Ya, buku pelajaran kan sesuai fakta, ya kan? Iya, tidak bukan imajinasi dari penulis, ya bukan khayalan ya. Kemudian yang keempat itu tulisan ilmiah yang populer dan menghasilkan temuan baru atau menyimpulkan ide dari temuan lama. Nah, unsur buku non-fiksi itu yang pertama pastinya judul, terus pengarang, tujuan menulis buku itu apa tujuannya, kemudian isi atau gagasannya utamanya apa, fakta harus sesuai fakta ya, dan datanya. Bahasa dan gaya penulis biasanya menggunakan bahasa yang ringan kalau buku non-fiksi ya. Kemudian simpulan atau pesan, pesan dari buku tersebut itu apa? Pesan untuk pembacanya, pesan si penulis untuk pembacanya apa? Yang terakhir daftar pustaka, sumbernya dari mana? Baik, Ibu mau memberi pertanyaan, contoh masalah ya, masalah yang sering dihadapi siswa. Banyak siswa membaca buku non-fiksi cuma sekedar tahu isinya, ya, tapi tidak memahami pesan dan tujuan penulis. Nah, pertanyaannya, nanti pertanyaan ini akan kalian pecahkan ketika kalian berkelompok, mendiskusikan bersama kelompok kalian. Ya, bagaimana cara mendiskusikan isi buku non-fiksi agar pemahaman lebih mendalam. Ya, itu nanti yang akan kalian pecahkan dalam pembahasan pada hari ini ya. Baik, seperti biasa kalian berkelompok, Ibu akan membagikan ini ada, lihat di bawah. Lihat petunjuknya dulu. Lihat petunjuknya dulu. Petunjuknya kalian baca teks ringkasan buku non-fiksi di bawah dengan seksama. Ya, diskusikan bersama kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan yang tersedia. Setelah itu, kumpulkan hasil diskusi kalian kepada guru kalian. Ya, dan catat hasil diskusi kalian sebagai bahan refleksi. Teman, nih ininya. Nanti tulis nama kelompoknya. Bahan bacaannya di bawah. Oh, bahan bacaan. Apa judul bukunya? Terus siapa pengarangnya? Iya, judulnya.
dari buku non-fiksi yang tadi kalian baca, bisa kita simpulkan bahwa kita harus memiliki pola pikir yang berkembang, ya. Kalau yang krisis mindset itu pola pikir cepat, pola pikir bawaan. Kalau kita menghadapi kegagalan, masalah, kita mudah menyerah, ya. Jadi kita harus mempunyai pola pikir yang berkembang atau growth mindset, ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak mudah menyerah, tapi kita jadikan masalah itu sebagai pelajaran ke depannya, gitu, ya. Dari buku ini juga Pengarang memberikan contoh dari tokoh-tokoh yang sudah sukses, ya, bahwa contohnya nih seperti Michael Jordan yang berkali-kali gagal, tapi beliau terus berlatih sehingga menjadi legenda bola basket.